شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan ini dengan sehat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW membagi 30 hari ini dalam Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari yang pertama adalah rahmat ya, yaitu penuh kasih sayang antar sesama. Kita saling berkasih sayang, memperbaiki silaturahmi. Kemudian di hari berikutnya, di pertengahan bulan Ramadan yang kedua adalah bulan maghfirah, atau sekarang diartikan ampunan, atau lebih tepatnya bisa diartikan kita merombak secara revolusioner yang buruk menjadi lebih baik. Kemudian di 10 hari yang terakhir adalah itkun minanar, yaitu pembebasan diri dari api neraka, di mana yang tadi kehidupannya saling membakar, saling panas-panasan, kemudian saling membenci, mencaci maki, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri agar lebih baik, tidak saling panas-panasan. Sedikit mengulang tema kemarin karena ini ada tamu dari jauh ya, dari ujung kulon, yaitu dari Godean City ya. Nabi mencontohkan di bulan Ramadan untuk mentadaburi Al-Quran atau darus Al-Quran ya, dimana tadarus kemarin tidak hanya membunyikan lambang-lambang Al-Quran, membunyikan huruf Al-Quran, tetapi kita mentadaburi Al-Quran, yaitu mengerti makna-makna Al-Quran, mengkaji Al-Quran, atau mengisi atau mengerti isi daripada Al-Quran. Nah, seperti yang Nabi contohkan, setelah mentadaburi Al-Quran, kemudian Nabi membawa ke sholat ya, jadi internalisasi Al-Quran yang dibawa dengan sholat qiyamul lail, yang sekarang dikenal dengan sholat taraweh. Nah, kemudian setelah itu barulah siangnya kita melaksanakan siyam atau lebih dikenal puasa, tetapi lebih tepatnya adalah saum. Jamaknya adalah siya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, setelah itu barulah bisa disebut, yaitu ciri-ciri Abdullah, hamba Allah kemarin ya. Apa ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa, orang yang bertakwa? Ada yang ingat nggak? Kalau nggak salah surat Al-Baqarah 177. Nah, ini yang ingat mendapat uang 100.000. Nah, kata kakung dan yang ngasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib, dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah yang kemarin, orang yang bertakwa senantiasa beriman kepada Allah. Beriman artinya apa, Azid? Ayo. Pandangan dan menurut ajaran Allah. Ini adalah orang yang beriman, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Selain itu, orang yang beriman harusnya sudah mengikrarkan syahadat. Apa isi syahadat, Mbak Marwah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tidak ada ajaran kecuali ajaran
Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini satu ciri dari orang yang bertakwa pada hari akhir. Kemudian wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, percaya kepada Rasul, kepada malaikat, kepada Rasul dan juga kitabnya, atau kepada kitab dan Rasulnya. Dan yang terakhir adalah orang yang bertakwa itu menginfakkan hartanya atau bersedekah sesama manusia yang membutuhkan, terutama kerabat yang terdekat dulu, yaitu keluarga, kemudian baru tetangga, kemudian baru musafir ya. Dan yang diberikan apa? Diberikan adalah harta yang paling berharga atau paling baik. Jangan sobek-sobek, wah nasib baju baru, daster baru. Itu yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berkata jujur. Untuk tema kali ini adalah orang yang bertakwa, kebalikannya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah atau disebut orang kafir. Kafir berkata berasal dari kata kafaro, yakfuru, kufron. Kafaro, yukafiru. Itu jadi di dalam tasrif kan ada dua, yaitu fi'il sulasi mujarrad, kafaro, kemudian yakfuru, kufron. Ini sulasi. Kemudian ada juga sulasi mazid, bukan azid ya, sulasi mazid. Tafsirnya gimana? Kafaro, yukafiru, takfir. Orang kafir ini dibagi dua, yaitu kafir dhimmi dan kafir harbi. Oh, kafir dhimmi itu kafir yang tidak boleh diperangi. Jadi misal ada orang kafir, tapi orang kafirnya itu dilindungi oleh negara, oleh hukum-hukum tertentu, tidak menyerang orang Islam, ini tidak boleh diperangi. Dan jangan dipancing-pancing, kok koncone kafir, per, nah, jangan. Jadi per, jangan. Jadi kafir dhimmi. Oke, diteruskan ya. Tadi sampai kafir dhimmi dan kafir harbi. Orang kafir dhimmi, orang kafir yang tidak boleh diperangi karena mendapat perlindungan hukum dari pemerintah setempat. Kafir dhimmi. Dan Rasulullah sudah mencontohkan ketika di Madinah, di sana ada kaum Hajrah dan Muhajirin, dan juga ada kafir yang bernama Yahudi ya. Mereka akur, mereka terlindungi oleh hukum-hukum Islam, dan Rasulullah juga melindungi. Ada juga kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang Islam, yang menolak ajaran Islam secara terang-terangan dan melawan Islam. Ini patut diperangi juga. Seperti waktu Nabi Muhammad SAW memerangi kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini menentang ajaran Allah secara terang-terangan. Maka Rasulullah perang pertama kali adalah perang Badar. Nah, perang Badar. Nah, ini orang kafir yang dibenci oleh Allah. Kemudian selanjutnya, selain orang kafir, orang munafik. Nah, Mbak Safa sekarang ditanya. Ciri-ciri orang munafik. Nah, apa? Bapak arti bila berjanji mengingkari, bila berkata bohong atau dusta, bila dipercaya khianat. Dan yang terakhir musyrik atau syirik ya, orangnya musyrik, menyekutukan Allah, ini dilarang. Karena sekarang banyak fenomena yang percaya dengan dukun-dukun hujan. Wah, udan yang ngundang dukun. Katanya diwale pertama deres. Tapi percaya dengan dukun. Mungkin ini saja dari saya. Sebelumnya jika ada pertanyaan monggo. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya, ayas. Om, jamak ki apa? Om. Jamak. Jamaah atau jamak? Jamak sing mau siam jamake sawo. Oh ya, oh bagus sekali pertanyaannya. Kalau siam itu jamak artinya bermakna banyak atau terus menerus, to be continue, ngerti lah?
Oh, berkelanjutan. Misal, kalau saum tuh kita puasa hanya sehari, terus besoknya nggak puasa. Berarti wah itu orangnya sedang saum itu. Nah, berarti cuma sekali. Tapi kalau sebulan penuh, kayak puasa ini kan sebulan penuh sampai 30 hari, maka disebut siam. Jadi jamak itu artinya banyak. Jadi melakukan puasa to be continue. Oh, lebih dari satu. To be continue jenenge. Terus apa? Lali. Wah. Oh, Mbak Marwa. Ya lali ya. Aduh, lali kabeh. Contohnya jamak dalam bahasa Indonesia. Nah, Saudara, ini satu, ini saudara-saudara, ini banyak, ini jamak. berarti Nek banyak menurut orang. Arab, ya, lebih dari 2 itu sudah banyak. 3 apa 2? 2. 2. Ini nak satu, satu mau jenenge lawannya jamak mau mufrad tunggal. Oh, Mufrad itu mufrad. tunggal. Siji. Ya mufrad lawannya Mufrad itu jamak tunggal. ini mufrad. Nek bahasa Inggris tambahi S. Nah, Mufrad. table satu nek table. Bahasa Inggrisnya jamak ki plural. Plural. Plural apa? Plural. 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 Pluralisme lho, pluralisme. Plural. Ayo Mbak Wah saiki. Oh, bagus sekali. Perangin Nabi Muhammad itu perang apa? Yang pertama, perang Nabi Muhammad melawan kaum Quraisy, kaum kafir, yaitu perang Badr. Perang Badr itu perang apa? Umat Islam. Singkatan. Apa Badr? Singkatan hudur. Ora ya, kowe di lembah Badar, jenenge ada suatu lembah namanya Lembah Badar melawan apa orang-orang kafir, yaitu perang Badar. Wah, itu pertama kali melawan. Itu perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang apa mau? Itu Badur. Badar. Badar kuwi nama sebuah danau. Oh, danau. Itu sendang. Ada yang padang pasir ya ada danau. Nah, itu ceritanya apik banget ceritanya. Nah, itu Nabi Muhammad karena pasukannya hanya sedikit. Untuk lawannya kan dari Mekah menyerang ke Madinah kan jauh. Diperkirakan kudu numpak unta. Berarti untane do ngelak mesti kudu ngombeke nang sendang kuwi Badar nang danau kuwi. Terus tentara-tentara Muhammad sudah mengintip. Tentara mengintip. Mengintai. Nginjen. Tentara musuh karena naik unta baru meminumkan untanya terus diserang. Dalam perang Badar itulah pasukan Nabi Muhammad menang. Walaupun jumlahnya hanya 300, musuhnya 1000. Nah, tapi menang. Perang Badar namanya. Kan Badar. Yo, Azin, apa? Om, untuk iso dibaleni rasa tahu aku inget lho. Wah, oh bagus sekali. Nih, Bagus pertanyaan nih. Jangan lupa subscribe. nah ini jangan lupa kemarin as-sholatu miftahul jannah. Miftahul khair. Ya, ini yang terakhir. Kultum yang akan diulang Miftahul Ulum di channel Miftahul Ulum. Nah, ini subscribe ya. Subscribe, like dan share. Saya maghfirah secara etimologi apa maghfirah? Secara etimologi, maghfirah dari ghafara. Tidak dari maghfirah. Artinya adalah maghfirah perombakan yang revolusioner. Kita merubah perbaikan ya. Perbaikan secara apa namanya? Drastis. Nah, itu adalah maghfirah. Kalau sekarang diartikan ampunan ya. Ghafara dari kata ghafara. Ghafara itu kata kerja. Kalau maghfirah kata benda. Kalau ghafara artinya memperbaiki, berarti maghfirah artinya Perbaikan. perbaikan. Itu namanya masdar mim. Ghufran dari maghfiron.
Fa'lan ti maf'alan itu masdarnya masdar mim. Masdar itu tambah mim ada tambah nun nan. Wawu itu mas apa? Wa maf'alan. Tambahan ngono koma carane gantine koma. Kayak fahuwa kan tambahan ngono. Fahuwa ini tambahan. Fahuwa karena dia karena pelaku. Ning nak benda ra fahuwa ning wadaka. It's karo apa nak uang apa nak uang. Nak uang nak bahasa Inggris kan is apa? It. Itu nol ini. Jadi masdar itu nomor masdar asline misalnya ghafara jadi ghufron. Mana tambahnya berarti maghfiron. Tapi ono berarti tambahan. Maf'alan iki bentuk cowok. Nek maf'alatan berarti nek wedok. Maf'alatan. Ghufron dadi maghfiratan bentuk cewek. Maghfiratan maghfirah. Nah, ghafara itu artinya bisa menutup dan bisa memperbaiki. Nah, artinya menutup, maghfirah berarti penutupan. Nek qiraah kok iso dadi qiraatan. Nah, itu, tambahan. Itu dari Quran, Pak. Quran. Orang qiraatan. Qiraatan bisa, Quranan bisa. Quranan bisa. Bentuk cewek toh. Qiraatan, fi'alatan. Ono fi'alatan. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Tambahan satu huruf nih fa'ala. Jadi saka Quran bisa Quran, bisa Quranan, bisa qiraatan. Tadarus mempelajari Al-Qur'an 2 orang atau lebih saling menyimak lho. Jadi Aziz terus Ayas mempelajari Al-Qur'an semaan kuwi tadarus. Nah, semaan salah kaprah. Kayak Semaan dari sami'a mendengarkan, semaan saling mendengarkan. Nak semaan ini ngrungokke tok isemak. oh semaan. Berarti tidak membenarkan. Mengrungokke tok dari sami'a ya semangun, samengan, samingun. Itu Mau tanya. buat pertanyaannya buat Dikatakan 10 hari kedua yaitu Maghfirah. Terus kalau sudah selesai Ramadan, kenapa bulan selanjutnya diulang-ulang? Kenapa bulan selanjutnya Tahun- diulang-ulang? tahun- Kenapa harus ada Ramadan lagi, Ya, terus ampunan lagi? Padahal kan seharusnya harinya kita mendapat ampunan terbebas dari kehidupan kan sudah ibaratnya diharapkan selesai Ramadan itu kan Udah diampuni. diampuni sudah jannah istilahnya. Tapi kenapa kok Ramadan itu minta Ampunan lagi. istilahnya Wah, bagus sekali pertanyaannya. kan diulang-ulang. Kenapa di pertengahan bulan Ramadan 10 hari kita harus Allah mengampuni ya, atau kita meminta ampun ya. Kalau maghfirah diartikan ampunan. Jadi ya karena manusia itu sebenarnya tempat salah dan lupa. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, biasanya kita tuh bertobat atau beristighfar, atau bisa dikatakan kita menyambung kesadaran kepada ajaran Allah Al-Qur'an. Maka ketika kita bulan Ramadan, maka kita meminta ampun. Nah, kemudian bertemu bulan Ramadan berikutnya kan jaraknya 1 tahun tuh. Besok ada Ramadan lagi, karena berjarak antara 1 tahun tuh pasti manusia tuh melakukan kesalahan. Nggak mungkin terus kita lolos dari kesalahan. Kalau diartikan maghfirah, ampunan. istighfar mau nggak? Kodoin istighfar kodo dari ghafara. Etimologi. Istighfar yastaghfiru istighfaron. Jadi ghafara. Master. Tambahane alif karo sin. Istighfar istifngala yastaghfiru istifngalan. Istighfar yastaghfiru istighfaron. Artinya? Istighfar. Artinya Is istighfar. itu sinnya itu di situ adalah huruf untuk permintaan. Istighfar berarti minta. Kalau minta perubahan, istighfar mau maghfirah diartikan Ampunan. perbaikan, minta perbaikan, minta Penutupan. Atau kalau sekarang dia artikan minta ampunan. Ya, go istighfar ya artinya. Isnya itu artinya minta. Jadi mau jenengan go is artinya minta. Beda. Asalnya istighfar itu dari ghafara.
Ghafaro terus menjadi istighfaro. Yastaghfiru dari istighfaron. Jadi kalau ghafaro itu artinya bukan apa? Merubah, memperbaiki atau menutup. Istighfaro berarti dia telah minta perubahan, penutupan ya sama. Penutupan, minta perbaikan.